Ini ada yang ngomen, Beli Leong katanya mau ambil Sobat Ngarit. Ya terserah. Tapi kan di mata hukum itu kan bagaimanapun kan yang megang kuasanya Mas Yun. Begitulah, entah Beli Leong mau dibilang ante-ante atau apa, terserah, peduli setan. Daripada dimakan sama orang lain, mending Beli Leong yang makan duluan dong. Mas juga yang ini jelas sekali. Lagian mau anak-anak kayak mana? Orang di live dua semua orang juga tahu. Pas matanya ya sorry tak bisu karena mati weh. Tapi tuh sebenarnya fansnya Mas Yun tuh apa ya? Ya baik lah. Kayak mana ya? Kalau yang nyerang aku tuh dia, aku rasa emang nggak tahu stres sih. Soalnya pakai fake akun. Tapi cewek sih cewek. Oke, jumpa lagi teman-teman. Setelah kemarin kita disibukkan dengan berbagai argumentasi berkaitan dengan kesalahpahaman antara Ustadz Imaduddin, Mas Roni, dan Mas Martuju yang kemudian direspon sangat keras oleh Papitom, kali ini ada sesuatu yang cukup menarik perhatian saya teman-teman, berkaitan dengan sebuah isu yang menyampaikan bahwa Beli Leong yang dari Bali berkeinginan untuk mengambil alih wadah Sobat Ngarit. Kebenarannya gimana teman-teman? Kita simak yang ini. Tadi saya lihat videonya Pope itu juga nggak mau lah buka-buka itu. Orang kan sifatnya pemberitahuan. Ya sama lah kayak kawan-kawan saya SMA, kawan-kawan saya dari komunitas. Pak ini ada sumbangan Pak, gini. Silakan barangkali ada sumbangan. Ya, itu kan hak kita yang mau nyumbang mau enggak. Kalau kita ada nyumbang, kalau enggak. Waktu itu kebetulan saya kan akhirnya kan Pak Semar buka, Pak Tomli nyumbang 10 juta. Kan terpaksa. Bukti transfernya ada. Aduh. Ini ada yang ngomen, Beli Leong katanya mau ambil Sobat Ngarit. Ya terserah. Nah, ini dengar baik-baik teman. Tapi kan di mata hukum itu kan bagaimanapun kan yang megang kuasanya Mas Yun. Terserah ya. Karena kan Sobat Ngarit itu kembali lagi di awal niatnya persahabatan, cari silaturahmi, cari kawan baru. Kalaupun kalian beli kaosnya itu bukan 1 juta harganya. Harga kaosnya itu 95.000, berapa? 85, 95. Produksinya juga udah 70.000. Untungnya 25.500. Iya, 15%. Ya, tapi ya 15% untung 10.000, untung 10.000 dipahit itu ya wes gak usah tuku. Wes gak usah tuku rek, gak apa-apa. Demi Allah gak apa-apa. Apa perlu kalau Sobat Ngarit kita tiadakan? Kalau perlu kita tiadakan. Nanti tak bilang Mas Yun, wes kalau Sobat Ngarit tiadakan aja band limited. Gitu. Tapi nggak apa-apa, saya masih percaya teman-teman Sobat Ngarit ini banyak yang lebih teredukasi daripada yang nggak teredukasi. Aku masih percaya kok mas. 3.700 orang ini lebih banyak yang teredukasi, lebih banyak yang pinter, lebih banyak yang cerdas. Ini kan rata-rata kan bapak-bapak dan rata-rata kan mas-mas. Pinter-pinter kok, ngomongnya pinter-pinter. Orang ini pinter-pinter. Mayoritas teman-teman Sobat Ngarit itu saya pernah bertemu kawan-kawan Sobat Ngarit di Hedon Estate. Saya pernah bertemu orang Sobat Ngarit itu di Medan, di Jakarta, di Palangkaraya. Dan rata-rata teman-teman Sobat Ngarit itu pinter. Saya di acara Jatim Expo ketemu sama kawan-kawan Sobat Ngarit, bapak-bapak rata-rata cerdas, rata-rata. Nah, itu tadi tanggapan dari Papitom teman-teman. Karena typingan ketika Papitom live kemarin itu cukup banyak yang menginginkan Papitom juga menanggapi berkaitan dengan keinginan dari
Blileong untuk mengambil alih Sobat Ngarit. Tapi kita dengar dulu teman, kira-kira seperti apa sih awal mula respon dari Blileong sampai harus menyampaikan keinginan untuk, dalam tanda kutip, menurut persepsi teman-teman itu ingin mengambil alih Sobat Ngarit. Bila mana Blileong kedepannya mendaftarkan nama Sobat Ngarit Nusantara ke Kemenkumham, Blileong sudah tidak takut untuk dihujat. Nantinya, bila mana Blileong sudah daftarkan di Kemenkumham dan diminta oleh Mas Iyun dalam hal ini, Blileong garis bawahi ya, Mas Iyun dalam hal ini, Blileong akan memberikan dengan sukarela. Garis bawahi hanya dengan Mas Iyun. Bila mana orang lain, Ingat itu Blileong teman-teman. tidak akan berikan. Karena yang sampai dengan saat ini masih bisa saya hormati, masih bisa saya banggakan adalah sosok dari Mas Iyun itu sendiri. Ya, mungkin begitulah. Entah Blileong mau dibilang ante-ante atau apa, terserah, peduli setan. Daripada dimakan sama orang lain, mending Blileong yang makan duluan. Bila mana Blileong Jadi begini teman-teman, respon yang disampaikan Blileong hingga mengungkapkan keinginan untuk melegalkan atau mendaftarkan nama Sobat Ngarit ke Kemenkumham itu karena pertama, adanya kehebohan berkaitan dengan ketua Sobat Ngarit. Itu yang pertama. Ketika Mas Iyun mendelegasikan Mas Roni sebagai ketua Sobat Ngarit. Yang kedua, banyak sekali komal-komal dari mereka yang selama ini kontra dengan Sobat Ngarit itu sudah berkeinginan untuk mendaftarkan nama Sobat Ngarit ke Kemenkumham. Jelas di sini teman-teman. Jadi Blileong tidak ada keinginan secara pribadi untuk menguasai Sobat Ngarit, tetapi ingin menyelamatkan Sobat Ngarit dari mereka yang kontra dengan Sobat Ngarit. Mereka secara pribadi ingin mendaftarkan teman-teman. Nah, menurut pemikiran Blileong, sebelum didahului oleh orang lain, lebih baik saya yang mendahului mereka. Dicatat itu teman-teman. Nah, dengan satu catatan, ketika memang Blileong benar-benar sudah mendaftarkan Sobat Ngarit sebagai wadah ke Kemenkumham, Blileong secara sukarela akan memberikan ke Mas Iyun apabila Mas Iyun memintanya. Jadi menurut saya pribadi, tidak ada keinginan dari Blileong untuk menguasai Sobat Ngarit teman-teman. Hanya ingin menyelamatkan nama Sobat Ngarit. Jelas sekali di situ teman-teman. Dan menurut saya, munculnya berbagai tappingan di roomnya Papi Tom, kemudian Mas Roni, saya rasa itu hanya ingin memancing kegaduhan teman-teman. Mereka ingin ada statement keluar dari seseorang yang kita anggap sebagai public figure dengan public figure yang lainnya, kemudian mereka secara sengaja dibenturkan. Itu tujuan mereka teman-teman, bukan untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu tidak satu dua teman-teman. Tidak hanya hal berkaitan dengan legalitas Sobat Ngarit saja. Hal yang lain juga sama.
Ya kita harus bijak teman melihat hal seperti ini. Apakah memang tujuannya baik untuk Sobat Ngarit atau hanya ingin memperkeruh keadaan? Dan niat dari seorang Beleong saya rasa patut kita apresiasi teman-teman. Intinya bukan keinginan dari Beleong pribadi untuk menguasai Sobat Ngarit, tetapi untuk menyelamatkan Sobat Ngarit agar tidak dikuasai oleh orang lain, oleh pihak yang kontra dengan Sobat Ngarit. Itu teman. Enggak kayak pengertian cowokmu iku. Iya, padahal aku sudah ngomong. Iya, enggak apa-apa, enggak wajib. Iya, tidak akan kembali, kita cuma berteman sekarang. Matmu yang ini belum sepakai. Lagian mau anak-anak kayak mana? Orang di live doang semua orang juga tahu. Mas matanya ya sorry tak bisu kan ya mati weh. Mas kira enggak emang enggak boleh. Waktu itu ini disuruh ini ke Lampung, hidup di Lampung. Tapi Mas Iun kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sama-sama nggak bisa ninggalin orang tua gitu loh, Cah. Dan alhasil kita gugurkan itu. Tapi damai, masih damai. Aman sama ibunya ini nggak boleh. Iya, meskipun sama ibunya ini nggak boleh, tapi tetap damai gitu loh. Enak gini aja, santai, ngobrol. Aku tuh live tuh sambil nungguin pacar aku pulang kerja, guys. Jadi jangan bikin huru-hara yang tidak ya. Kopi nangkau dengan bismillah. Jangan kayak gitu. PK Ica, udah stop ya guys. Kalian jangan ngomong itu lagi lah. Daripada nanti jadinya salah paham. Nyasar nih kini. Ya udah boleh keluar kok kalau nyasar sama mantan kan. Salam Sobat Ngarit Malaysia. Mbaknya FYP sampai Malaysia, Masya Allah. Pasti gara-gara Mas Iun juga nih. Apa gimana? Komal meneh gak mau. Aku enak live gini aja ngobrol santuy. Kalau kalian bosen di roomku, boleh pindah ke room sebelah. Banyak penasaran doang yang di sini Mbak. Iya, aku udah ngomong dari tadi. Apa kudu tak tulis di cidatku bukan mantan Mas Iun gitu lah. Nah, itu teman-teman. Biasanya pacar atau Mbak? Alhamdulillah sudah. Penonton keluar masuk kan Mbak? Iya. Tahu aku. Tapi nggak apa-apa selagi. Tapi tuh sebenarnya fansnya Mas Iun tuh apa ya? Ya baik lah. Kayak mana ya? Kalau yang nyerang aku tuh aku rasa emang nggak tahu stres sih. Soalnya pakai fake akun. Tapi cewek. Ngomongnya aku pansos anjir. Udah dimarahi ibu tuh Mbak. Enggak, ini aku di rumah juga. Tapi kok sudah telepon sama ibunya. Aduh, gimana ya? Tadi kayaknya waktu live bareng sama Mas Yun itu sudah dijelaskan loh. Dari awal kenal, dari dia ngobrol sama ibuku, terus dari nggak sebenarnya bukan nggak direstuin sih, direstuin tapi ada opsinya gitu loh. Kamu orang lama yang bilang pansos itu orang baru. Hah? Kamu orang lama yang bilang pansos itu orang baru. Gimana nih? Aku orang lama yang bilang pansos itu orang baru. PK Ica calon adiknya Mas Iun. Katanya bukan kak, kok sampai kenal ibu. Kayak mana ya jelasinnya? Kayak mana
gimana aku ngomongnya? Nah, katanya bukan mantan. Teman Gimana dekat. ya deskripsinya? Ayo. Teman baik gitulah. Iya, teman baik. Yang bilang pansos itu orang baru bukan sobat. Iya, bukan emang. Karena kalau apa namanya, definisi mantan tuh menurutku kayak yang udah menjalin hubungan gitu loh. Kalau aku kan sama dia enggak. Teman baik seperti yang Mas Yun ngomong. Nah ini bener, kamu penonton yang baik. Tuh. Halo Mbak Markon, halo. Pengikut lama Mas Yun udah paham, aman, santai aja. Saya rasa jelas teman-teman ya. Terakhir memang Mas Iyun terlihat komal dengan Mbak Sulistia ini teman. Dan di situ memang sempat membahas berkaitan dengan masa lalu. Dan saya rasa kedekatan mereka memang tidak lebih sebagai dua orang sahabat teman-teman. Sama halnya seperti dengan Yola, kemudian di Yaya. Nah, di sini Mbak Sulistia juga jelas sekali teman-teman. Mereka memang pernah dekat. Sampai istilahnya komunikasi itu dengan orang tua dari Mbak Sulis ini teman. Nah mungkin kedekatan mereka itu pertama sudah di-warning dulu oleh orang tua dari Mbak Sulis. Kalau memang Mas Iyun berkeinginan untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan Mbak Sulis ini, syaratnya adalah Mas Iyun harus ikut ke Lampung. Nah, mungkin karena warning ini, karena syarat inilah kemudian Mas Iyun secara berlahan mundur. Itu apa yang saya tangkap teman-teman. Tapi saya akui, respon dari Mbak Sulis ini cukup bijak teman-teman. Dia tidak berlebihan dalam menyampaikan masa lalunya, bagaimana hubungannya dengan Mas Iyun, tetapi menjelaskan apa adanya. Itu teman. Oke lah, kita support Mas Iyun, apapun yang baik Mas Iyun lakukan, dan kita dukung selagi kita masih merasa bagian dari Sobat Ngarit teman-teman. Yang menjadi privasi Mas Iyun biar tetap menjadi privasi teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambambatan. Srek, srek, srek.